Universitas Kristen Indonesia Maluku. Interaksi manusia dan komputer. Apa itu interaksi di dalam ilmu komputer? Interaksi dua arah antara manusia atau user dengan sistem. Pengertian interaksi manusia dan komputer merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna atau user dengan sistem. Setelah kita mengetahui hal tersebut, kita dapat mendefinisikan bahwa sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau interface. Ragam model atau jenis interaksi. Yang pertama ada model command line interface atau biasa disebut dengan perintah baris tunggal, yaitu perintah tunggal yang dapat dioperasikan dan biasanya tergantung dari sistem yang dipakai atau digunakan. Sebagai contoh ada Linux dan DOS. Yang kedua ada menu datar dan tarik. Menu datar merupakan menu berbasis teks konvensional dengan sebuah menu yang tersedia dan ditampilkan pada layar. Berikut adalah contoh dari menu datar. Yang kedua ada menu tarik atau pull-down menu, yaitu sebuah menu yang menampilkan daftar pilihan yang banyak. Menu ini sekarang paling banyak digunakan oleh user. Dan menu ini dapat kita lihat pada Microsoft Office. Yang ketiga ada natural language atau yang berbasis bahasa alami. Dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami atau manusia yang diterjemahkan oleh sistem penerjemah. Sebagai contoh, cetak daftar semua siswa yang mempunyai nilai di bawah 75. Dialek atau bahasa Turbo Pascal akan menjadi sebagai berikut. Yang keempat adalah dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog. Pengguna atau user dihadapkan ke suatu bentuk formulir di layar komputer yang berisi sejumlah pengisian data dan opsi atau option yang telah ditentukan. Sebagai contoh dapat kita lihat di gambar berikut ini. Yang kelima adalah antarmuka berbasis icon. Adalah dialog yang menggunakan simbol atau tanda untuk menunjukkan suatu pilihan aktivitas tertentu. Sebagai contoh, antarmuka berbasis icon pada kontrol panel yang ada di dalam Microsoft Windows 95. Yang keenam ada sistem penjendelaan. Adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih jendela atau window. Jenis-jenis jendela window ada time multiplex window dan non-homogen. Yang ketujuh adalah manipulasi langsung. Penyajian langsung aktivitas kepada pengguna atau user sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer, yang dapat kita temukan di game simulasi. Yang kedelapan adalah antarmuka berbasis interaksi grafis. Adalah dialog yang berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Apa tujuan utama disusun berbagai metode atau cara interaksi manusia dan komputer? 1. Untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer dan dapat mendapatkan berbagai umpan balik yang user perlukan atau butuhkan selama user bekerja pada sebuah sistem informasi. Yang kedua, agar sistem komputer yang dirancang dapat mudah dan ramah digunakan oleh user atau friendly. Selanjutnya, faktor pendewasaan interaksi manusia dan komputer. Ada matematika, sosiologi, rekayasa perangkat lunak, ergonomik, antropologi, multimedia, psikologi, linguistik, kecerdasan buatan, dan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya ada 16 prinsip utama mendesain antarmuka atau interface yang baik dan memperhatikan karakteristik manusia dan komputer. Yang pertama ada user compatibility, yaitu kesesuaian tampilan dalam tipikal dari user. Selanjutnya ada product compatibility, yang artinya produk aplikasi yang dihasilkan memiliki tampilan yang sama atau serupa baik untuk user pemula maupun ahli. Selanjutnya ada text compatibility, yaitu struktur dan aliran sistem harus sesuai dan mendukung tugas user. Keempat ada workflow compatibility, yaitu sistem harus diorganisasikan dengan baik sehingga dapat memfasilitasi transisi tugas yang diberikan user. Yang kelima adalah konsistensi, yaitu desain harus konsisten. Yang keenam adalah familiar, yaitu faktor kebiasaan dan mudah dikenali oleh user. Yang ketujuh adalah simple, yaitu sistem komputer harus sederhana, praktis, agar mudah digunakan oleh user.
Yang kedelapan adalah manipulasi langsung, yaitu proses yang memungkinkan user untuk mengubah atau memanipulasi kondisi internal sistem dengan cepat. Selanjutnya adalah kontrol, yaitu user dapat mengontrol aplikasi atau sistem komputer sesuai dengan apa yang diharapkan user. Selanjutnya ada what you see is what you get, yaitu tampilan mirip seperti kehidupan nyata user dan pastikan fungsionalitas yang berjalan sesuai tujuan. Selanjutnya ada fleksibel, yaitu tool atau alat yang dapat digunakan user dan jangan hanya berlaku atau terpaku pada keyboard dan mouse. Nomor 12 ada responsif, yaitu tampilan yang dibuat harus ada respon. Selanjutnya adalah invisible teknologi, yaitu aplikasi atau sistem komputer harusnya memiliki kelebihan yang tersembunyi. Kelebihan itu dapat berhubung dengan sistem yang melingkupinya maupun kecanggihan. Selanjutnya adalah robustness, adalah kata yang digunakan harus dalam kondisi bersahabat agar user mudah, gampang, dan mengerti. Selanjutnya adalah protection, yaitu melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan. Dan yang paling terakhir adalah easy of learning and easy of use, yaitu aplikasi mudah dipelajari oleh user. Saya David Christian, sekian dan terima kasih.